Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk dapat memberikan sharing kepada mahasiswa-mahasiswi baru yang akan melaksanakan kegiatan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau kegiatan PPKMB secara online untuk tahun akademik 2021-2022. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tema yang diberikan, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Pertama, mari kita pahami terlebih dahulu posisi Indonesia berkaitan dengan ancaman terorisme yang menurut Global Index Terorisme mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-37, naik peringkat dari tahun sebelumnya. Artinya ini semakin besar dia rankingnya, menunjukkan bahwa dampak buruk terorisme ke negara kita tidak memberikan arti atau dampak yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme, memahami terorisme dari hulu, kita perlu mewaspadai tentunya berkaitan keberadaan dari kelompok intoleran yang memupuk tumbuh kembangnya radikalisme bagi para anggotanya hingga terlibat dengan kelompok teror. Dalam hal ini kelompok intoleran membangun fase radikalisasi yang dijabarkan ke dalam beberapa fase hingga terlibat pada kegiatan kekerasan atau bahkan mengarah kepada terorisme. Jika mengacu pada hal tersebut, maka kelompok intoleran ini tidaklah secara langsung terafiliasi dengan kelompok teror, namun membentuk dan mempersiapkan individu yang membangun keterikatan dengan ideologi tertentu hingga kemudian dapat menumbuhkan fase radikalisasi dan mengglorifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi katalisator bagi individu untuk bergabung dengan kelompok jaringan teror. Melalui piramida model radikalisasi, Diego Muro menjabarkan kelompok-kelompok intoleran ini sebagai hulu yang akhirnya bermuara pada kelompok teror di hilir. Pada piramida tersebut, simpatisan memiliki jumlah yang lebih banyak daripada kelompok teror. Kelompok pendukung pada bagian tengah merupakan kelompok yang dapat dikatakan sebagai kelompok radikal, dan kelompok ini pola pergerakan organisasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di antaranya adalah cara 5 penyampaian dan pembingkaian gagasan kepada masyarakat dalam kegiatan yang diselakan sebagai sebuah framing, mobilisasi sumber gerakan, mobilizing, dan pengambilan keputusan atau decision making. Di Indonesia sendiri, kelompok intoleran, radikal, dan teror dapat dibedakan lebih detail sebagai berikut. Kelompok intoleran, kelompok ini memiliki 3 komponen, yaitu ketidakmampuan menahan diri untuk tidak menyukai individu atau pihak lain, sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain, dan dengan sengaja mengganggu kelompok orang lain. Kelompok intoleran dapat dipahami sebagai kelompok yang menghimpun komponen intoleransi tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berupaya membangun sebuah kekuatan negara dengan tentunya mengedepankan tindakan yang bersifat soft approach dan hard approach. Yang bersifat soft approach tentunya kita harus membangun daya cegah
dan daya tangkal masyarakat, agar masyarakat kita memiliki kepedulian dalam melihat fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Karena kita tahu bahwa mereka begitu masif menyebarluaskan paham-paham ideologi kekerasan ke dalam masyarakat, maka tentu masyarakat harus dapat diberikan informasi yang cukup. Nah, dalam hal inilah sebagai upaya pencegahan, kita terus dengan melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan nasional, antara lain dengan memberikan sebuah pemahaman dan kemudian diskusi di antara warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat menyadari bahwa mana hal-hal yang membahayakan dirinya, mana hal-hal yang harus diwaspadai dan kemudian harus dihindari. Karena kita tahu bahwa ketika masyarakat telah bergabung, anak-anak muda bergabung, maka sulit bagi mereka untuk bisa keluar dari kelompok itu. Ini adalah sebuah fakta pengalaman yang selama ini kita lihat dalam masyarakat. Yang berikutnya tentu adalah sinergi di antara seluruh kementerian lembaga. Kita harus terus berupaya bersama-sama, karena kejahatan terorisme ini bisa masuk ke segenap elemen masyarakat kita, baik itu yang mereka berada dalam aparatur pemerintahan maupun dalam masyarakat, kelompok-kelompok entitas civil society. Makanya kita harus berupaya semua kementerian lembaga dan juga civil society kita bersatu padu agar upaya-upaya pencegahan bisa berjalan maksimal. Ini sudah terus kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan yang tentunya dapat menjadi sebuah diskursus bagi semua elemen bangsa untuk menyadari tentang bahaya terorisme itu sendiri. Dalam hal mengantisipasi bahaya terorisme ini, dua hal yang terus harus kita perkuat di dalam negara kita, dan tentunya juga ini melibatkan seluruh kalangan generasi muda. Ideologi yang ditawarkan oleh jaringan terorisme pasti bertentangan dengan paradigma nasional kita, bertentangan dengan konsensus nasional. Oleh karena itu, kita harus pastikan bahwa apapun yang mereka tawarkan, jika bertentangan dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi berkaitan 4 konsensus nasional, berarti itu adalah sesuatu kondisi yang tidak baik, merupakan ancaman bagi negara kita, merupakan nilai-nilai yang tidak layak untuk kita ikuti, karena pastinya mereka memiliki agenda-agenda tersendiri, dan bahkan agenda-agenda itu adalah agenda kekerasan, yaitu perbuatan teror. Kita harus senantiasa melakukan penguatan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini tentu kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita sangat mengedepankan sikap toleransi, sikap saling hormat menghormati di antara pemeluk agama lainnya, tidak mempertentangkan perbedaan agama di antara warga negara, bisa hidup berdampingan secara damai satu sama lainnya, dan menghormati segala bentuk keyakinan dan keimanan yang dianut oleh warga negara walaupun itu berbeda. Ini adalah sesuatu yang tentunya dijamin oleh konstitusi negara kita, dan tentunya semangat bertoleransi dalam kehidupan beragama inilah merupakan sebuah kewajiban bagi generasi muda di seluruh Indonesia. Itulah tentunya sebagai modal dasar kita sebagai bangsa Indonesia, yang tentunya apabila kita yakini nilai-nilai luhur tersebut akan menjadi modal besar bagi kita bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang tentunya
memiliki karakteristik nilai budaya luhur bangsa kita, di mana kita memiliki semangat untuk hidup berdampingan secara damai, bergotong royong, tentunya untuk mewujudkan Indonesia yang harmoni. Terima kasih, selamat belajar, sukses untuk Anda semuanya, dan jangan kecewakan orang tua Anda, jangan kecewakan tentunya seluruh kerabat sahabat Anda yang menanti Anda untuk menjadi orang yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. KJ TV.